Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uus Sopiudin ST. Saya mengajar mata pelajaran produktif logistik di SMK Negeri 1 Luragung, Kabupaten Kuningan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan dengan program studi teknik logistik di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan nomor peserta 201500274139. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKN 1 Luragung. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan hari ini dikasih sehat, dikasih selamat, dan kita mampu untuk menerima materi dari Bapak. Dengan membacakan Fatihah dalam hati kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah selesai. Untuk hari ini one day one ayatnya saya persilakan ke seksi keagamaan atau seksi kerohanian. Saudara Arul dipersilahkan. Oke teman-temanku, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita one day one ayat dulu. Kita membacakan surat Al-Ikhlas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Sadaqallah. Ya, terima kasih Erul. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anakku semua. Diawali dari absen pertama, Saudara Ahdan. Hadir, Pak. Hadir, terima kasih. Silva. Hadir, Pak. Windari. Baik, berarti untuk hari ini ada 3 saudara kita yang tidak bisa mengikuti kegiatan ya. Memanage waktu yang ada, yang Allah berikan terhadap kita. Kita sama-sama memiliki waktu, dikasih waktu yang adil oleh Tuhan kita. Sehari semalam sejumlah 24 jam. Anda selaku peserta didik manfaatkan waktu tersebut, gunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang positif, untuk kegiatan pembelajaran, untuk belajar, menggali ilmu sedalam mungkin, untuk meningkatkan kompetensi kalian. Ya, baiklah, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin mengingatkan materi yang minggu kemarin. Masih ingat mengenai aktivitas gudang? Kemarin dalam aktivitas gudang mengenai materi apa? EOQ ya. Kita minggu kemarin membahas dan udah mempraktekkan tentang EOQ. Izin Bapak untuk menanyakan, takut ada yang lupa gitu kan. Apa sih tujuan adanya pengendalian pada sebuah gudang dengan metode EOQ? Oke, siapa namanya? Udah tahu. Gimana Sylvia? Jadi untuk adanya EOQ itu untuk agar keuangan di gudang bisa berjalan dengan optimal. Terus kegiatan pengeluaran biaya penyimpanan maupun perawatan bisa berjalan secara optimal. Terkontrol semua ya. Oke ya. Tujuannya adalah untuk mengontrol sistem atau aktivitas dalam sebuah gudang. Dalam bentuk barang kalau EOQ ya. Mohon perhatikan ke layar kaca. Kenapa kalian harus belajar layout gudang? Di mana tujuan dari pembelajaran kita mengenai layout gudang adalah melalui literasi, baik browsing internet, baik praktek dan diskusi. Kalian atau peserta didik harus mampu memahami macam-macam tentang layout gudang di tempat kalian praktik atau di tempat kerja. Bahas sebentar. Namun sebelum kita masuk ke hangatkan dulu deh ya.
Yang nggak tegang tuh, kayak udah yang belakang sudah bengong ya. Kita ngatin dulu. Ice breakingnya siapa nih? Oke, silakan. Ambil sikap berdiri. Mana semangatmu? Ini semangatku, Mana semangatmu? ini semangatku. Semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Au, ada aunya, kaget Bapak. Mari kita simak dulu salah satu tayangan video. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ANC. Jadi ANC itu seperti ini bentuknya, ini adalah chartnya. Lalu yang keterangan, ada dua keterangan. Yang warna ini nanti bakal diisi di bagian atas ini. Yang ada IOU. Dan yang kode rasannya untuk yang di bawahnya. Di bawahnya nanti. Sini ada yang pertama, saya jelaskan dulu yang kedekatan. Yang pertama ada warna kedekatan merah. Ada orange, ada hijau, ada kuning, putih, biru, di sini ada kodenya. Lalu di sini ada keterangannya yang pertama, di sini ada absolutely important. Jadi ini mutlak yang nggak bisa dibawa. Jadi ini kan warna kodenya kepentingan kedekatan dari suatu departemen gitu. Absolutely important ini nggak bisa diubah. Nah, kedua sini very important, sangat penting. Yang ketiga ada important, ini penting. Yang kedua ordinary atau biasa. Unimportant ini nggak penting. Yang desirable ini tidak diinginkan, jadi seharusnya dipindahkan. Harusnya tidak di situ tempatnya. Lalu yang kedua di sini ada kode alasan. Kode alasan ini ada 109, ini bisa dibaca sendiri. Jadi saya akan jelaskan, di sini ada chart. Chart ini bacanya gini. Ini baris. Ini baris, ini kolom. Ini baris. Ini baris semua, ini kolom. Gitu ya. Terus di sini sudah ada saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, anak-anakku semua, kita masuk ke materi inti, yaitu Bapak akan ngasih suatu proyek buat kalian untuk membuat masing-masing ARC dengan menganalisa departemen yang ada di lab kita, lab gudang logistik. Ya, silakan konsep Anda sesuaikan dengan kelompok Anda, sepakati dengan kelompok Anda. Nggak perlu ketergantungan dengan kelompok yang lain. Ya, yang penting alurnya kalian sudah bisa memahami. Baik, kalau begitu Bapak persilakan untuk membuat atau merubah posisi duduknya sesuai dengan kelompok. Bapak persilakan. Kalau kelompoknya sudah terbentuk, silakan untuk ketua kelompok mengambil LKPD di Bapak. Sekaligus nanti mengambil peralatan yang dibutuhkan untuk membuat proyek tersebut. Ya. Ini Risma, kelompok Risma. Udah lengkap LKPD sama deadline-nya udah ada ya. Ini? Oh ya, Risma, 2 ya? Iman? 2 juga? Oh ya, sama. Terus Ajeng? Sama? Ini Ajeng juga. Ini punya, ini tabel siapa ini? Risma. Peralatannya diambil dulu. Berarti kita membutuhkan apa? Pensil warna, spidol, lem, ya. Risma bisa diambil. Ini butuh apa? Terus yang lainnya Ajeng juga ngambil aja. Di rak alat.
Ada? Silakan diambil. Baik, Bapak cek dulu. LKPD-nya sudah dapat semua? Peralatan untuk membuat layout sudah ada semua? Baik, kalau begitu anak-anak semua mohon perhatiannya. Di lembar LKPD ada lembar timeline dan lembar deadline. Ya, itu adalah rentang kalian membuat suatu proyek layout gudang. Berarti kalian isi dulu deadline-nya hari ini dan akan kalian selesaikan proyeknya di hari keberapa. Atau langsung Bapak tentukan di pertemuan besok ya. Berarti proyek kalian telah dianggap selesai dan untuk siap dilaporkan ke Bapak. Bisa dipahami? Tentukan dulu departemennya, Man. Departemennya silakan diskusikan dulu. Nanti baru kita kaitkan satu departemen dengan departemen yang lain ya. Silakan diskusikan dulu departemen mana dulu yang ada di kita, tulis. Dicatat dulu departemen yang ada di kita. Ada apa aja nih di ruangan kita itu? Mau berapa departemen silakan bebas ya. Silakan digali dulu dari mulai mana dulu. Oh, udah ada. Siap. Sok. Nyim. Baik. 1 menit lagi ya. 1 menit nanti kalau lihat di tabel kerja Bapak berarti hari ini yang presentasi kelompoknya Risma ya. Nanti minggu depan pas penentuan layout berarti kelompok Ajeng, kelompok 3 ya Ajeng? Ya. Baik, Bapak persilahkan untuk kelompok 2 yang diketuai oleh Risma untuk mempresentasikan hasil proyeknya di depan kawan-kawan Risma. Silakan, kalau bisa berdiri aja. Yang lainnya stop dulu, udah habis ya waktunya. Silakan kalian menanggapi respon ataupun presentasi dari tugas proyeknya kelompok ya. Silakan menanggapi, bertanya atau mau menyangkal terserah kalian. Mangga, Risma. Administrasi melibatkan pengelolaan dan pengawasan seluruh proses
keterkaitan yang sangat penting karena barang yang masuk memerlukan manajemen dan koordinasi yang efektif. Sekian, ada pertanyaan? Baik. Izin bertanya. Guys, kasih tepuk tangan dulu atuh. Bagus ya presentasinya. Silakan bagi kelompok 1 ataupun kelompok 3. Mungkin ada yang mau menyanggah dari hasil presentasinya kelompok 2 tentang layout gudang dengan metode ARC-nya. Tadi kelompok 1 ya mau menanggapi. Apa keterkaitan staking inbound dengan administrasi? Keterkaitan. Karena proses penerimaan dan persiapan barang yang masuk memerlukan manajemen dan koordinasi yang efektif. Bisa dipahami? Siapa? Nggak sama tidak? Tadi kelompok 3 mau menyanggah mungkin. Tanya, QC dan WC tidak ada keterhubungan. Kenapa QC dan WC tidak ada keterkaitan atau tidak ada hubungan? Mangga Risma. QC dan WC tidak memiliki keterhubungan langsung karena QC adalah suatu fasilitas sanitasi yang lebih fokus pada pemeriksaan mutu produk, sedangkan WC itu untuk pembuangan limbah manusia. Sebetulnya kalau secara aktivitas berhubungan ya semuanya juga gitu kan. QC dengan WC berhubungan. Takutnya karyawan di QC ada keperluan ke WC kan berhubungan ya. Nah, lalu tadi sebaliknya QC dengan dapur berhubungan nggak? Berhubungan. Siapa tahu karyawan dari QC ada keperluan ke dapur entah membuat kopi saat istirahat atau mau makan atau gimana ya kan. Nah, pada dasarnya ada keterkaitan. Cuma yang dibahas pada metode ARC atau Activity Resolution Chart itu adalah aktivitas pada kegiatan. Ya, Bapak garis bawahi. Pada kegiatan inti di sebuah gudang. Jadi tadi Ku Risma dijelaskan tidak ada keterkaitan atau dengan warna coklat. Tidak penting. Gitu kan? Ketika QC dikaitkan dengan WC, gitu kan ya. Dalam aktivitas gudang itu tidak penting. Kalau sehari-hari ya penting. QC dengan musola, itu kan. Kalau aktivitas sehari-hari ya penting, tapi pada kegiatan inti pergudangan itu dikategorikan warna coklat, tidak penting. Mungkin untuk yang lainnya bisa dipahami ya, atau ada yang salah. Jadi ketika mengambil satu keputusan dalam proyek tersebut, bedakan aktivitas sehari-hari dengan aktivitas inti sebuah gudang. Itu ya untuk menjadi pembedanya. Nah, setelah udah bisa ditemukan, baru kalian membuat catnya seperti ini dan mengasih warna antara kolom dan baris. Antara pertemuan kolom dan baris. Karena itu mewakili keterkaitan atau hubungan antara departemen-departemen yang kalian susun. Ya. Baik, terima kasih Risma atas presentasinya. Bapak persilakan duduk kembali. Nah, sebelum kita lebih dalam mengenal apa sih ARC itu dan apa sih perbedaan antara ARC dengan EOKI, ya, Bapak ingin mengetes dulu kemampuan kalian. Bapak ingin kasih dulu sedikit post-test buat kalian mengenai metode ARC. Ya, sudah siap belum? Ini ada link Google Form yang udah Bapak buat. Dan tadi saya kirim ke WA grupnya kelas kita. Iman, sudah dikirim? Sudah, Pak. Udah. Ini tinggal diisi aja ya. Silakan, ada waktu, nggak lama lah. Jangan takut salah karena Bapak ingin mencoba saja.
Gak masalah. Bisa terbuka semua tidak? Nah ini udah terbuka ya. Liman belum kebuka, masih loading. Mungkin datanya ya. Risma sudah bisa dibuka? Iya. Baik, Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini pada aktivitas pergudangan dengan materi layout gudang dengan metode ARC. Sebelum kita akhiri ya anak-anakku semua, seperti biasa Bapak akan selalu mengingatkan dan mengasih motivasi. Kenapa Bapak tidak bosan-bosannya di akhir pembelajaran selalu mengasih motivasi? Kenapa? Bagi kita motivasi itu adalah vitamin. Ya. Perlu nggak vitamin dalam kehidupan sehari-hari? Dalam aktivitas kita kalau nggak didoping dengan vitamin, akan mengurangi semangat, akan mengurangi motivasi ya. Nah untuk hari ini vitaminnya akan saya kasih contoh, mana pinjam ini. Ini apa namanya pensil. Kita ngambil materi ataupun ilmu dari sebatang pensil yang Bapak pegang ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi vitamin buat kalian dari sekarang sampai kelak. Sebatang pensil akan sangat bermanfaat ya. Ketika dia memiliki bentuk yang lancip, yang runcing. Sehingga bisa digunakan untuk menulis. Tapi kalau sebatang pensil berbentuknya seperti ini, tumpul, ya, dia tidak memiliki manfaat. Ya, tidak memiliki manfaat. Begitu juga kalian. Kalau kalian tidak mengasah setiap hari dengan belajar, ya, dengan menggali informasi baik di internet ataupun ke perpustakaan, insya Allah untuk menjadi seorang yang bermanfaat itu susah, berat ya. Kalau nggak mulai dari sekarang. Makanya kegiatan belajar seperti hari ini, kegiatan browsing tugas dari Bapak ketika di rumah itu adalah proses untuk melancipkan atau meserut atau mengasah seperti sebatang pensil. Ya. Agar apa tujuannya? Agar kita bisa menjadi makhluk yang bermanfaat seperti pensil. Pak capek, Pak diserut teh, capek, lemas, jenuh. Betul tidak? Yang lain pada bermain setiap malam, kita duduk membuka buku. Yang lain sekarang pada keliaran, yang kemana? Kita duduk membuat satu kelompok belajar. Capek tidak? Capek. Tapi inilah proses anak-anakku semua untuk membuat kalian menjadi seorang yang bermanfaat seperti sebatang pensil. Jadi terus asah kemampuan kalian, terus asah keilmuan kalian khususnya di bidang logistik.
agar kelak ketika keluar dari sekolah ini kalian memiliki 3 kredibilitas unggulan. Cerdas secara intelektualitasnya, ya, cerdas secara emosionalitasnya, dan cerdas secara spiritualitasnya. Baik Bapak Heri, pertemuan hari ini terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan kelas, Bapak persilakan untuk menyusun lagi bangkunya seperti semula. Habis ini. Seperti semula ya. Rapikan tasnya, masukkan tugasnya. Jangan sampai ketinggalan. Terus simpan lagi alat prakteknya ke tempat semula. Iman, ya, cukup perwakilan ketua kelompoknya aja. Tugasnya berarti dibawa, ya, dibawa ke rumah. Buat minggu depan. Silakan Iman disiapkan dulu pesertanya. Ambil duduk sikap. Berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah. Terima kasih. Silakan dengan tertib meninggalkan lab praktek ini. Berarti pas jam istirahat ya. Dan hari ini mungkin pertemuan Bapak bisa selesai, kita tuntaskan. Untuk minggu depan silakan kalian untuk mempresentasikan sisa pekerjaan kalian sebagai proyek kalian dalam menyusun ARC tentang layout gudang. Terima kasih Bapak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Langsung ke ruang salin, baju praktiknya dirapikan seperti semula karena ada kelas TL3 yang akan masuk untuk jamnya Pak Heru ya.